Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Mulai ummahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aan nanti di akhir saja nggak apa-apa. Nanti Ana sisakan sekitar 10-15 menit sebelum jam 5. Baik, kita ke materi dulu. Di sini kita masuk ke bab dzaraf ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi dharain amin. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Aduh, Cal. Baik. Sebagaimana kita ketahui yang namanya dzaraf ya, keterangan baik keterangan waktu atau tempat. Kalau keterangan waktu dzarfuz zaman, kalau keterangan tempat dzarful makan ya. Adapun al-dzarfu secara bahasa lughatan apa? Ialah al-wi'a. Wi'a itu wadah. Ada namanya unwanu dzarf, kitab shorof namanya unwanu dzarf. Itu alamat apa ya? Alamat amplop gitu ya. Jadi kalau ada amplop seperti ini, nah di sini tuh ada tulisan, nah ini disebut unwanu dzarf. Ya, dzarf itu amplop gitu ya. Wadah. Baik, adapun secara istilah menurut ulama nahwu ketika mereka menyebutkan dzaraf, apa yang mereka maksud? Yang mereka maksud adalah al-maf'ul fi maf'ul fi. Jadi sama ya, nama lain dari dzaraf ialah maf'ul fi. Jadi misal ana contohkan sumtu al-yauma, saya saum hari ini. Maka al-yauma ini adalah dzaraf zaman, ya, keterangan waktu. Kemudian dia juga bisa kita bilang maf'ulun fi. Dan harus ingat kita itu sedang membahas mansubat. Jadi hukumnya pasti mansub. Di sini tandanya dengan fathah. Kemudian ini ada dua, dzarfuz zaman dan dzarful makan. Kita ambil satu dulu, dzarfu az-zaman. Dzaraf zaman, keterangan waktu. Dzaraf zaman secara ringkas kita maksud adalah al-ismu alladzi yadullu ala zaman. Jadi isim yang menunjukkan kepada durasi waktu tertentu. Jadi al-yauma ini menunjukkan waktu gitu ya. Nah, kemudian sesuatu yang penting bi mulahadzati, dengan dapat kita memperhatikan adanya makna fi. Makna fi adalah makna fi yang menunjukkan ala dzarfiyah, kepada makna dzaraf, keterangan. Jadi maksudnya seperti ini, misal contohnya tadi sama sumtu al-yauma. Ini menunjukkan waktu, kemudian ini juga sama dengan ana bilang sumtu fil yaumi. Kenapa? Karena fi salah satu mananya al-dzarfiyah. Jadi bisa kita ganti al-yauma atau fil yaumi. Jadi boleh dua-duanya. Itu maksud bimulahadzati makna fi adalah ala dzarfiyah. Jadi dapat kita perhatikan ada makna fi yang menunjukkan kepada dzarf. Tetapi berbeda halnya dengan contoh misal yakhofu, takut atau merasa takut.
al-kasulu, orang yang malas, yaumal imtihan, hari ujian. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang malas itu takutnya di hari ujian atau memang dia takut hari ujian? Tentu dia itu takut hari ujian, bukan pada hari ujian. Dia memang takut hari ujian, bukan pada hari ujian. Maka kita tidak bisa tulis fi yaumil imtihan. Karena orang yang malas itu bukan takut pada hari imtihan, dia takut ya hari imtihan itu sendiri, bukan pada hari imtihan. Maka tidak dapat kita masukkan fi. Maka yaumal imtihan ini bukan dzaraf, tetapi maf'ul bih saja, maf'ul dari yakhofu. Kemudian dzarfuz zaman, kemudian dzarfuz zaman kita bagi dua menjadi yang pertama mukhtas. Afwan, sebelum masuk ke sini kita belum baca ya. Dzarfuz zaman, yang pertama dzarfuz zaman. Dzarf zaman itu huwa ialah ismuz zaman, isim yang menunjukkan kepada zaman waktu. Al-mansub, yang mansub berarti nggak bisa kita bilang dia itu marfu atau majrur, hukumnya mansub. Al-yauma bitakdiri fi, dengan takdir fi. Ya, seperti tadi sumtul yauma atau sumtu fil yaumi. Berbeda halnya dengan yakhofu al-kasulu yaumal imtihan. Tidak bisa kita bilang fi yaumil imtihan. Harus ada takdir fi. Kemudian dzarfuz zaman itu ada dua. Yang pertama mukhtas, dikhususkan. Maksud dikhususkan ini ada ukuran dan batasan tertentu. Maksudnya seperti ini, misal mukhtas itu adalah madalla ala miqdarin, yang menunjukkan kepada ukuran atau takaran muayyanin, tertentu, takaran tertentu. Mahdudin, yang terbatas, minaz zaman, dari waktu. Jadi ada takaran, batasan yang sudah ada batasan intinya ya. Ada batasan, ada takaran tertentu. Contohnya apa? Contoh asyahru, 1 bulan, atau asyahra, 1 bulan. As-sanata, 1 tahun. Al-yauma, 1 hari. Nah, ini kan ada batasan tertentu ya. Maka ini dzaraf zaman yang mukhtas. Ada pula yang disebut dengan mubham. Mubham itu ya samar, tidak ada batasan seperti yang mukhtas tadi. Berarti ini kebalikannya. Berarti madalla ala miqdarin, kepada takaran ukuran, ghairi muayyanin, yang tidak dapat ditentukan, wala mahdudin, dan tidak ada batasan. Jadi tidak ada ukuran tertentu dan batasan tertentu. Contohnya apa? Al-lahzah. Al-lahzah, beberapa saat. Ya, beberapa saat itu berapa menit gitu. Contoh al-waqt. Al-waqta, pada waktu itu. Berapa lama itu ya. Itu contohnya. Jadi tidak ada batasan dan ukuran tertentu. Kemudian kita lihat contoh-contoh dari dzaraf zaman yang
disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, ya. Al-yauma, hari ini. Al-yaum itu sebetulnya al-yaum itu dari terbit sampai terbenam matahari. Itu al-yaum, siang hari berarti ya. Maka kita bilang satu hari itu ya sumtu al-yaumnya pada siang hari gitu ya. Itu dari terbit sampai terbenam fajar. Ya, kemudian al-lailah. Berarti kalau al-lailah ini kebalikan dari al-yaum. Kalau tadi dari terbit sampai terbenam, kalau ini lailah terbenam sampai terbit, ya malam harinya. Wa ghadwatan. Nah, kalau ghadwatan ini antara sholat subuh dan terbitnya fajar. Ghadwatan, ya masih subuh gitu ya, pagi-pagi banget. Kemudian bukratan, awal siang kalau ini. Bukroh, pagi-pagi, ya pagi-pagi. Kalau ghadwatan lebih kepada subuhnya, sebelum terbit gitu ya. Kalau bukratan ya bisa dibilang jam 8, jam 9 gitu, jam 7 bisa. Kalau saharon, nah, waktu sahur ini malam, akhir malam, ya akhir malam sampai beberapa saat sebelum fajar. Ini waktu sahur ya kita tahu. Ghadan itu besok, betul ghadan besok. Atamatan, nah ini ada atamatan itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu atamatan. Kalau sobahan, nah sobahan itu dari tengah malam. Sobahan itu dari tengah malam ya. Tengah malam itu ya kita lihat zuhur jam berapa. Kalau zuhur jam setengah 12 berarti tengah malamnya setengah 12 gitu. Tengah malam sampai tergelincir matahari ya waktu zuhur. Itu sobah. Kalau masa kebalikannya berarti dari tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Kalau abadan dan amadan ini waktu selamanya, waktu yang tidak ada akhirnya. Hinan ini beberapa saat, wama asbah dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan kata atau isim-isim yang telah disebutkan tadi. Jadi itulah contoh dzaraf zaman ya, dzaraf zaman. Kemudian selanjutnya dzarful makan. Dzarful makan. Ini juga sama ismul makani, isim makan. Al-mansubu, maksudnya adalah kata yang menunjukkan tempat. Al-mansubu, yang mansub. Bitakdiri fi, dengan adanya takdir fi. Nahu, amama, dan seterusnya. Nah, kalau ini sama, anak tulis juga yang namanya dzarful makan. Jadi isim menunjukkan tempat, sama ya. Ada yang mukhtas, khusus. Maksud mukhtas di sini adalah malahu, yang mempunyai suratun, bentuk, wahududun, dan batasan, mahsuratun, yang terbatas. Kalau yang mubham, ma laisa, yang tidak memiliki, lahu baginya, suratun, bentuk, wala hududun, dan tidak pula ada batasan, mahsuratun, yang terbatas. Itu yang mubham. Jadi sama ya. Intinya ada batasan atau tidak. Kalau yang ada batasan mukhtas, kalau tidak ada batasan mubham. Sama. Contoh yang mukhtas misal al-masjid, al-hadiqah, dan seterusnya. Ini kan masjid ada batasannya gitu ya. Sampai A, sampai dari A sampai B misalkan gitu ya. Al-hadiqah juga seperti itu. Jadi ada batasan dan ada bentuknya.
Tetapi untuk yang ini, yajibu, wajib, jarruhu, dia dimajrurkan, biharfil jar, dengan huruf jar. Misal, contoh, sholaitu, saya sholat. Maka kita tidak bisa bilang al-masjidah langsung. Karena dia dzaraf, menunjukkan tempat. Tidak bisa. Kita harus bilang sholaitu fil masjidi. Nah, seperti itu. Itu yang mukhtas, khusus yang mukhtas. Kalau yang mubham, seperti halnya yang disebutkan di sini, misal contoh misal jalastu amama at-tullabi. Saya duduk di depan para mahasiswa. Nah, ini kan depan nggak ada batasannya. Depan sampai mana gitu, 10 meter, 100 meter, 1 kilometer juga masih disebut di depan. Ini tidak ada bentuk dan batasan tertentu. Itu yang disebut mubham. Kita lihat contoh-contohnya ya. Bisa juga kita bilang fi amami tullab, bisa juga. Maka ada takdir fi ya, fi amami gitu ya. Kemudian huwa, dzarfuz zaman, huwa ialah ismul makan, isim yang menunjukkan tempat, al-mansubu yang mansub, bitakdiri fi, ada takdir fi. Nahwa atau nahwu bisa dua-duanya ya. Amama ini depan, khalfa belakang, qudam depan, waro'a belakang, sama ya. Fauqa itu di atas. Jadi perbedaan antara fauqa dan ala, misal al-kitabu alal maktabi. Biasanya ya, misal ini meja nih. Nah, bukunya itu betul-betul menempel di sini. Ini ala. Tetapi kalau al-kitabu fauqal maktabi. Misal ini meja, afwan, yang terlalu dekat. Oh, jangan meja. As-sa'atu. Jam dinding itu fauqal maktabi, di atas maktab, di atas meja. Misal ini meja. Nah, jam dindingnya di sini. Jadi tidak menempel langsung. Itu perbedaan dari ala dan fauqa. Kemudian fauqa, tahta, di bawah, inda, di samping, ma'a, bersama, iza'a. Makna iza ini berhadapan ya. Berhadapan di depan, sama. Kalau hiza'a di samping atau selanjutnya. Tilqa'a sama juga berhadapan ya, di depan, sama di sana, kuna di sini, wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang mirip atau semisal dengannya. Contohnya apa? Contohnya yamin, shimal, di kanan, di kiri. Ini kan tidak ada batasannya, ya. Maka itu masuk ke mubham. Baik, itu dia dzaraf ya. Atau bisa kita bilang dia itu maf'ulun fih. Atau al-maf'ulu fihi. Sekarang tata cara mengi'rabnya. Misal yang tadi sumtu al-yauma. Berarti al-yauma kita bilang dzarfun, bisa ya. Mansubun, dia mansub ala dzarfiyah. Karena dia sebagai dzaraf, gitu saja, beres. Bisa juga kemudian kita tambahkan juga bisa wa'alamatun nasbi al-fathah. Tapi sekedar kita bilang dzarfun mansubun ala dzarfiyah, ini sudah cukup, sudah dimafhum ya. Baik, itu dia pembahasan tentang dzaraf.
Dzaraf zaman, dzaraf makan. Ini sebentar lagi Umhat ya, kita dapat menyelesaikan jurumiyah ini. Sedikit lagi. Kita kebut saja babul hal, tentang hal. Tentang al-hal. Al-halu, hal, ialah, huwa, ialah, al-ismu adalah isim, al-mansubu yang mansub, al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama untuk sesuatu yang samar, minal hayat berupa bentuk hayat keadaan. Ya, jadi menjelaskan samarnya keadaan. Itu dia al-hal. Kita ambil contoh misal ya. Misal Sholaitu, saya sholat qa'iman, dengan cara berdiri. Bagaimana keadaan saya sholat qa'iman, berdiri, ya, seperti itu. Misal ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid naiman. Keadaannya bagaimana kamu melihat Zaid naiman, sedang tidur. Itu dia hal. Ya. Itu dia hal. Kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Definisi dari al-hal. Hal itu secara istilah, kita bilang langsung istilahan. Secara istilah adalah al-ismu, al-fadlatu, al-mansubu, al-mufassiru, liman bahama minal hayat. Mufassiru lima in bahama minal hayat. Minal hayat. Hayat itu ya bentuk bagaimana gitu. Biasanya secara ringkas, karena biasa bilang biasanya jawaban dari kaifa. Nah, ini ringkasnya. Biasanya sebutkan seperti ini. Dan ketika Anda bilang ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Kaifa ra'aita Zaid? Bagaimana keadaan kamu melihat Zaid? Naiman, dia itu sedang tidur. Ya, seperti itu. Kemudian kita jelaskan yang pertama yang namanya al-hal itu adalah al-ism. Harus isim. Dan isim di sini sorry, ya sorry itu ya jelas seperti halnya isim biasa. Ada yang disebut muawwal. Kalau ini muawwal ditakwil menjadi muawwal bisorih. Ditakwil menjadi isim yang sorih. Isim sorih itu seperti isim biasa, misal Ja'a Zaidun dhahikan. Zaid datang dengan keadaan tertawa. Nah, ini sorry kan jelas. Ini tidak kita takwil jelaskan seperti apa lagi yang seperti itu. Atau ada pula yang muawwal bisorih. Kalau ini al-jumal, ada kalimat
ba'da al-ma'arif, ketika isim-isim ma'rifah atau ketika terletak setelah isim-isim ma'rifah. Maka contohnya sama saja, kita bilang ja'a Zaidun, Zaid datang, yadhaku, yadhaku. Maka kita bilang, lihat yadhaku ini apa? Al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim ma'rifah yaitu Zaid. Ya. Maka yadhaku ini adalah hal. Takdirnya apa? Dohikan, sama. Ini memperkenalkan saja bahwa kalimat setelah isim ma'rifah itu disebut hal. Kemudian al-fadlah ini adalah maksudnya tambahan, ya. Fadlah itu tambahan. Maksudnya bukan merupakan bagian yang mesti ada di dalam kalimat. Jadi bagian yang mesti ada dalam kalimat itu ya fi'il dan fa'il, kadang-kadang maf'ul, ya, mubtada dan khobar. Kalau tidak ada hal, masih disebut jumlah? Tidak, masih disebut kalam enggak? Iya. Ada jumlah, adapun ada hal atau tidak ya tidak berpengaruh gitu ya. Jadi tambahan. Setelah fi'il mengambil fa'ilnya, setelah mubtada mengambil khobarnya. Jadi setelah kalam itu tercukupi. Kemudian yang mansub, dia itu harus mansub, maka kita bilang naiman, qaiman, dhahikan, karena hukumnya mansub. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Jadi hayat itu kan bentuk sifat, ya. Jadi menjelaskan apa-apa yang mubham, in bahama yang samar, minal hayat dari bentuk. Ketika ana bilang ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, maka keadaan Zaid ini kan samar. Maka ketika ana bilang naiman, menjelaskan bahwa Zaid itu pada saat saya lihat naiman, sedang tidur. Seperti itu. Itu dia hal. Kemudian kita lihat contohnya. Di sini nahwu qaulika atau nahwa qaulika ja'a Zaidun raqiban. Saya melihat Zaid raqiban, sedang menunggangi. Ya. Saya melihat Zaid sedang menunggangi. Raqibtu al-farasa musrajan. Musrajan ini merupakan sifat dari al-faras. Yang terakhir laqitu abdallahi raqiban. Jadi wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang mirip dengan hal itu. Jadi maksud dari contoh ini, Ibnu Ajurum ingin menjelaskan ini. Bahwa al-hal ya'ti, hadir atau datang, min, dari apa saja. Jadi hal itu datang dari apa saja. Yang pertama min al-fa'il, datang dari fa'il. Jadi halnya itu hal dari fa'il. Contohnya yang awal tadi. Ja'a Zaidun raqiban. Datang Zaid dengan menunggangi. Maka raqiban di sini merupakan hal dari Zaid yang merupakan fa'il dari ja'a. Kemudian bisa juga al-maf'ul. Dari maf'ul. Jadi hal itu bisa datang juga dari maf'ul. Contohnya tadi itu apa ya? Raqibtu, ya. Raqibtu al-farasa. Saya menunggangi farasa musrajan. Musrajan.
musrojan itu terpakaikan pelana. Ya mungkin kan saya yang terpakaikan pelana, musrojan yang terpakaikan pelana itu al-faros, kuda. Maka musrojan ini hal yang hadir, yang datang untuk al-maf'ul. Atau bisa juga minhuma, dari keduanya. Dari fa'il bisa, kita bilang dari maf'ul juga bisa. Contoh yang terakhir, laqitu abdallahi raqiban. Laqitu abdallahi raqiban. Saya menemui Abdullah raqiban yang sedang ketika itu sedang menunggangi. Siapa? Saya atau Abdullah? Dua-duanya bisa. Ya, keadaan menunggangi itu bisa. Apakah saya ketika bertemu Abdullah sayanya yang menunggangi, atau saya menemui Abdullah ternyata Abdullah yang sedang menunggangi? Dua-duanya bisa. Itu maksud dari contoh ja'a Zaidun raqiban, raqibtul farasa musrajan, laqitu abdallahi raqiban. Kemudian selanjutnya wala yakunul halu illa nakiratan, dan hal itu tidak bentuknya itu tidak kecuali nakirah. Jadi hal itu harus nakirah. Jadi syartu al-hal, syarat hal. Yang pertama at-tankir, harus nakirah, kita nakirahkan. Bagaimana kalau datang yang ma'rifah? Misal apa ya? Yang masyhur itu ja'a ja'al amiru. Oh ya. Contohnya misal bagaimana kalau yang ma'rifah? Ja'a al-amiru wahdahu. Pemimpin telah datang wahdahu, dengan sendiri, datang sendirian. Ini kan wahdahu ini menjelaskan bagaimana kedatangan amir. Bentuk kedatangan itu apa? Wahdahu, sendiri. Wahdahu ini nakirah atau ma'rifah? Kita bilang ya ma'rifah lah, ada wahdah tetapi didhofahkan ke dhamir. Ini kan salah satu macam dari yang ma'rifah. Maka kita perlu takwil menjadi nakirah. Apa takdirnya? Munfaridan. Nah, munfaridan ini menjadi nakirah. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, wala yakunul halu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jadi hal itu tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya apa? Ya setelah jumlah itu sempurna. Kita bilang kaunuhu, bentuk dari hal itu ada atau adanya hal itu ba'da tamamil kalam, setelah sempurnanya kalam. Kalau mubtada telah menerima khobarnya. Kalau fi'il telah menerima fa'il, atau kadang-kadang telah menerima maf'ulnya juga. Kemudian syarat yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal, orang yang kita terangkan keadaannya, atau sesuatu yang kita terangkan keadaannya, haruslah ma'rifah. Kita bilang ta'rifu, ma'rifahnya sahibihi, pemilik dari hal itu. Jadi itulah yang dimaksud dari Ibnu Ajurum dari matannya ya. Harus nakirah, setelah sempurnanya kalam, pemilik dari hal itu harus ma'rifah. Kemudian hal itu datang dari fa'il, ja'a Zaidun raqiban, al-maf'ul raqibtul farasa musrajan minhum, atau dari keduanya. Dari mana kita tahu? Dari contoh. Kemudian secara istilah hal itu isim, tetapi
kita tadi jelaskan bahwa ada yang sharih, ja'a Zaidun dhahikan, atau muawwal bis sharih, yaitu kapan? Yaitu ketika al-jumal ba'dal ma'arif, ketika kalimat setelah isim ma'rifah. Itu dia ringkasan tentang hal. Baik. Ini untuk tamyiz, ana rasa ini agak panjang ya. Agak panjang. Nggak apa-apa, kita akhirkan dulu. Ada takdim dari Ummu Aan. Baik, mungkin Ummahat ana cukupkan dulu ya terlebih dahulu. Insya Allah kemungkinan kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Ini mansubat itu tinggal tamyiz, kemudian istifna. Itu untuk pertemuan besok. Jadi dalam satu pertemuan insya Allah. Kemudian setelah itu kita bisa mengambil la nafiyah lil jinsi ya. La nafiyah lil jinsi, kemudian bisa juga kita mengambil munada. Itu 2 pertemuan. Kemudian setelah munada kita bisa ambil maf'ul li ajli, kemudian maf'ul ma'ah, itu 3 pertemuan. Kemudian yang terakhir adalah mahfudhatul asma, itu bisa 1 kali pertemuan. Jadi kurang lebih tinggal 4 kali pertemuan. Kita akan menyelesaikan al-ajurumiyah ini. Baik, ana cukupkan Ummahat ya. Semoga dapat difahami. Jadi jangan lupa terus dimurojaah ya. Ummahat, kalaupun agak bingung, memang kalau pertama kali belajar memang seperti itu ya. Seluruh yang ana jelaskan itu baru semua. Itu pasti agak relatif lebih sulit. Tapi jangan menyerah ya. Jadi setiap disebutnya idza takarrara taqarrara gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi ketika diulang-ulang terus taqarrara, itu tuh kuat, tetap ada gitu ya. Jadi sesering kita menghafal, ya sekuat itulah hafalan kita gitu ya. Baik, kita cukupkan.